kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel dengan berjudul Digital Marketing in Retail Banking Salient Attitude Analysis atau Pemasaran Digital di Perbankan Retail, Analisis Sikap Klien Alternatif Ekonomi tahun 2022 edisi 3 halaman 454 sampai dengan 472. Jurnal ini diterima pada tanggal 27 bulan 3 tahun 2022, tersedia di online tanggal 30 bulan 9 tahun 2022. Marketing Retail Banking Salient Attitude Analysis merupakan internasional bereputasi jurnal menepati kualitas tinggi pada bidang social skill. Jurnal Digital Marketing Retail Banking Salient Attitude Analysis menepati kualitas terbaik di bidangnya. Jurnal ini diterbitkan terbaik di dunia yang merupakan salah satu dan memiliki SJR sebesar 075, yang artinya jurnal ini sangat memberikan dampak ilmiah karena banyak dikutip oleh peneliti internasional. Penerbitnya adalah University of National and World Economy. Digital Marketing in Retail Banking Salient Attitude Analysis ini merupakan jurnal. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sikap nasabah bank terhadap digitalisasi dan penggunaan sarana komunikasi tertentu yang merupakan produk dari proses ini, yaitu jejaring sosial serta kemauan untuk penerimaan saluran komunikasi digital dengan bank. Untuk tujuan ini, survei dilakukan di Republik Serbia dengan 678 klien bank. Teman-teman sekalian, di dalam jurnal ini saya akan membahas apa saja permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik antara penggunaan perangkat digital dan usia masing-masing tingkat pendidikannya. Ada juga secara statistik perbedaan yang signifikan baik antara kelompok usia yang berbeda dan antara tingkat pendidikan yang berbeda. Kedua faktor ini juga menunjukkan korelasi dalam tujuan penggunaan alat digital. Hasil penting lainnya dari penelitian ini adalah bahwa klien bank tidak terlalu menghargai biaya-biaya manfaat dengan menyarankan waktu dihargai. Penilaian keseluruhan terhadap informasi yang bank berikan melalui websitenya adalah positif 59%, namun sisanya tidak memberikan tanggapan 20%, atau tidak memberikan pendapat 11%, atau bahkan menyatakan negatif 6%, yang merupakan sinyal kepada bank bahwa mereka perlu meninjau dan mengadopsi strategi pemasaran digital secara kelanjutan. Teman-teman, di dalam jurnal ini menyebutkan ada tugas utama bank modern adalah menemukan cara dan metode untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan di pasar keuangan yang semakin kompetitif untuk menjadi pasar yang baik untuk kedepannya. Perbankan sebagai kegiatan ekonomi tertentu ditentukan oleh jenis dan isi dari lembaga perbankan dan operasi yang saling mengkondisikan, membuat keseluruhan yang relevan akan cara dan metode untuk mencapai keunggulan kompetitifnya pada konsumen, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Berkembang di industri berorientasi layanan termasuk bank, kebutuhan pengguna jasa keuangan berubah secara dinamis, dan oleh karena itu, bank harus mengembangkan hubungan bisnis jangka panjang dengan kliennya agar tetap menguntungkan. Tren modern di lingkungan pasar global akan semakin menuntut pelaku bisnis, khususnya bank, untuk mengubah perilaku bisnisnya. Komunikasi pemasaran terintegrasi bank membantu bank membangun hubungan yang langgeng dan efektif dengan pelanggannya dan meningkatkan efisiensi layanannya. Hal ini sangat membantu dengan digitalisasi bisnis perbankan dan penggunaan berbagai jejaring sosial sebagai sarana komunikasi antara bank dan nasabah. Digitalisasi, inovasi, dan teknologi modern adalah ekspresi yang semakin sering kita dengar dan akan semakin sering terdengar di masa depan. Dulu, puncak digitalisasi perbankan adalah ATM, sedangkan saat ini Anda bisa praktis menyimpan bank di saku Anda, lebih tepatnya di tangan Anda, jika Anda adalah pengguna mobil banking. Perbankan digital adalah istilah yang luas dan ditafsirkan secara berbeda. Namun, dari semua interpretasi adalah manfaatnya nyata bagi pengguna. Maksud kami, pertama, hemat waktu, lalu
lalu hemat uang karena semua transaksi yang Anda lakukan secara online harganya 10 atau 5 kali lebih murah daripada jika dilakukan dengan cara tradisional dengan datang ke bank. Subjek artikel adalah digitalisasi dalam perbankan, yaitu integrasi komunikasi digital dan saluran penjualan yang memudahkan nasabah bank untuk menggunakan produk dan layanan perbankan, dan bagi bank cara yang lebih efisien untuk berkomunikasi dengan klien. Peluang untuk meningkatkan hasil bisnis tercermin dalam solusi teknologi untuk komunikasi yang lebih baik dengan klien, wawasan tentang kebutuhan mereka, dan efisien proses bisnis. Untuk memiliki keunggulan kompetitif, bank perlu berinvestasi dalam promosi layanan dan berinovasi dalam bisnis mereka, tetapi juga untuk meningkatkan dan mengintegrasikan saluran komunikasi dan penjualan mereka. Dengan cara ini, menciptakan nilai yang lebih besar bagi nasabah bank dan juga bagi bank itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap nasabah bank terhadap digitalisasi dengan memahami sejauh mana pengguna perangkat digital dalam layanan perbankan yang merupakan penilaian nasabah tentang mereka dan layanan mana yang paling diapresiasi dan digunakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan usia dan tingkat pendidikan dengan sikap klien. Penelitian ini akan menunjukkan persepsi klien tentang teknologi baru yang digunakan oleh bank dalam pekerjaan mereka, serta manfaat utama bagi klien dalam proses penggunaan teknologi modern ini di perbankan. Selanjutnya teman-teman, penelitian ini juga membahas tentang bergerak dari melakukan bisnis dengan cara tradisional ke modern. 4P, pemasaran. Produk, promosi, harga, dan tempat. Tidak memiliki efek yang tepat untuk ditawarkan dengan cara tradisional dalam berbisnis. Saat ini kita hidup di jaringan internet, sehingga layanan dan produk harus disediakan secara digital. Perusahaan yang mengadopsi pemasaran digital mendapatkan momentum untuk mempertahankan proses perdagangan yang mudah dan cerdas, karena internet telah menjadi pasar perdagangan. Apalagi bisnis sekarang tidak mengenal batas geografis, budaya, dan etnis. Bahkan di Serbia, pada masa COVID-19, peran digital marketing jelas tertekan, terutama saat melakukan transaksi perbankan dan pembelian online. Pergeseran menuju pembelanja online di China ditegaskan oleh Craven et al. Tahun 2020. Terlebih lagi penulis menganggap bahwa perubahan preferensi pelanggan kemungkinan besar tidak akan kembali normal sebelum wabah. Mengikuti kemungkinan perubahan preferensi pembelian pelanggan ini, model bisnis bank akan sangat dipengaruhi. Saluran distribusi menjadi salah satu dimensi perbankan yang paling berpengaruh. Karena perkembangan yang cepat, media sosial telah mengkondisikan perubahan model pemasaran dan pesan promosi, sebagaimana dikutip dalam Noma Z dan Negradi tahun 2019, membahas analisis tren yang mempengaruhi perubahan saluran perbankan distribusi. Model aksibilitas, relevansi, atau model RAM dapat digunakan untuk menyelidiki dampak pemasaran pada pembelian merek dengan menggunakan model ini. Penulis mengubah waktu pengamatan. Jadi, daripada momen menyiarkan pesan promosi, momen pemilihan merek dipertimbangkan. Dalam pengertian ini, mereka berbeda pesan iklan. Misalnya, menyiarkan pendekatan proaktif sektor perbankan baik dalam hal segmentasi pasar maupun pemanfaatan potensi tertentu mengembangkan produk mereka menggunakan perangkat digital. Selain itu, hasil kepuasan nasabah bank terhadap informasi yang diteruskan bank melalui situs web mereka menyiratkan komitmen bank yang lebih besar untuk menggunakan situs web mereka guna menyampaikan informasi yang diperluas kepada nasabah. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh bank dengan meninjau dan mengadopsi strategi pemasaran digital lanjutan untuk meningkatkan kepuasan pengguna bank. Aplikasi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan manajemen sektor perbankan
yang memungkinkan bank menggunakan alat